baca pertanyaan dari kawan SKFM yang sudah ikutan di WhatsApp kita 0811 3810696. Bapak Gembala, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa tuh? Mau bertanya soal kekosongan dalam diri seseorang itu seperti apa? Kekosongan dalam diri seseorang itu seperti apa? Iya, karena pernah dia didoakan oleh hamba Tuhan dan dia mengatakan, ampuni kekosongan dari pribadi saya. Kekosongan ya. Oke, jadi memang kalau kita bicara tentang kekosongan pribadi, saya teringat ayat berikut bahwa sebenarnya kalau seseorang tanpa Yesus ya, itu tidak serta-merta dia menjadi kosong. Memang ada saat dia menjadi kosong. Nanti saya kasih keterangan kosong apa. Tapi sebenarnya kekasih Tuhan, orang tanpa Yesus itu, saudara dengar ini, orang tanpa Yesus, setan ada dalam dia. Garis bawahi kalimat saya. Orang kalau tidak ada Yesus, yang ada dalam dirinya setan. Saya buktikan ya dengan firman. Karena orang kalau tanpa Yesus, nanti saya jelaskan tentang orang yang sudah didoakan juga atau yang sudah masuk gereja. Tapi sebelumnya saya bilang, saya soroti dulu posisi orang yang tidak ada Tuhan Yesus di hidupnya. Manusia tanpa Kristus, itu pasti ada setan di dalam. Dalam Efesus ya. Efesus pasal 2 itu mulai ayat 1. Dan seterusnya kan ini kondisi orang yang tanpa Kristus, makanya mati secara rohani ya. Dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Garis bawahi. Penguasa kerajaan angkasa, siapa dia? Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya. Jadi inilah kondisi orang yang tanpa Yesus. Pasti dikuasai setan. Paulus juga pernah mengalami itu. Makanya Paulus bilang di ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika apa? Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Paulus bilang, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi Anda lihat ini. Inilah orang tanpa Kristus. Bahkan kalau tanpa Kristus itu, hidup tidak ada Allah, tidak ada harapan. Bukan hanya dikuasai setan, tapi otomatis kalau sudah dikuasai setan berarti hidup di dunia ini tanpa Allah. Padahal Allah itu cipta kita dan ada ruang di hidup kita yang itu memang harus ditempati oleh Allah saja. Tapi kalau tanpa Yesus, dengar, tanpa Yesus kita tidak ada Allah, dan kalau tidak ada Allah maka tidak ada harapan. Kita bukan orang pilihan Allah dan kita tidak masuk dalam umat pilihan Allah. Dari mana kita tahu? Kita lompat lagi ke ayat yang ke-12 dari Efesus 2 tadi. Dikatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, garis bawahi kata tanpa Kristus. Tidak termaksud kewargaan Israel. Maksudnya secara rohani ini bukan orang pilihan. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Maksudnya berkat-berkat yang diberikan kepada Israel sebagai umat pilihan Allah. Umat yang kudus, imamat yang rajani, bangsa yang terpilih. Kita tidak mendapat bagian itu kalau Yesus tidak ada di hidup kita. Lalu dia bilang, tanpa pengharapan, tidak ada harapan. Manusia itu makhluk berpengharapan. Tapi tanpa Yesus orang tidak punya pengharapan. Contoh orang yang punya harapan, dia sudah tenggelam aja dia berusaha mau keluar. Mau berusaha mau selamat. Karena ada harapan hidup. Nah ini ayatnya secara rohani. Tanpa Yesus orang tidak punya pengharapan. Dan tanpa Yesus apa yang terjadi? Dan tanpa Allah di dalam dunia. Tidak ada Yesus, tidak dapat janji-janji khusus. Tidak ada Yesus, tidak ada harapan. Tidak ada Yesus, tidak ada Allah. Dan tidak ada Yesus, sudah pasti setan
kuasai kita. Ya. Jadi tidak serta-merta kosong, ada isinya. Ya. Tapi isinya setan. Kalau kosong yang dimaksudkan ialah tidak ada harapan itu. Hidup seperti hambar. Hidup seperti tidak ada tujuan. Hidup tidak jelas. Padahal manusia itu beda dengan binatang. Binatang memang tidak ada tujuan. Tapi kalau manusia sampai sudah menjalani hidup tidak tahu arahnya kemana. Nah ini repot. Kalau orang dalam Yesus dia tahu tujuannya. Dia masih menumpang di dunia ini, tapi pikirannya perkara-perkara di atas. Dia ingat doa Bapa kami, di mana Tuhan Yesus berkata, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi dia mau melakukan sesuatu yang di bumi seperti yang di sorga. Di sorga ada apa? Ada malaikat-malaikat yang taat sama Tuhan. Ada malaikat-malaikat yang menyembah Allah. Dia mau itu terjadi di dunia. Begitu, itu tujuan hidup. Kalau dia polisi yang takut Tuhan. Kalau dia dokter yang takut Tuhan. Kalau dia ASN yang takut Tuhan. Kalau dia pengusaha yang takut Tuhan. Kalau dia pedagang di pasar yang takut Tuhan. Iya toh? Mbak saudara saya di pasar ini ada banyak nih. Ya, kalau timbang daging 1 kilo betul. Jangan dipotong. Ya, kalau bawang 1 kilo betul. Kalau cabai 1 kilo, kurus lombok 1 kilo betul. Jangan orang mata tersalah kekurangan pons. Tidak bisa begitu. Ya ini saya sedikit mengingatkan saja ya. Karena dulu saya masih kecil, saya pernah ketemu begitu kalau ke pasar. Ada dengan mata kepala sendiri saya lihat. Orang kasih kurang daging. Jadi bukan 1 kilo lagi itu. Nah ini, jadi harus takut Tuhan, ada tujuan. Begitu. Kalau majelis takut Tuhan. Berhenti isap rokok, berhenti mabok, berhenti judi, berhenti nonton film porno, rajin baca Alkitab. Sehingga waktu khotbah enak. Saya dulu juga masih kecil juga ketemu majelis tukang selingkuh. Apakah sekarang masih ada? Saya tidak tahu. Tapi kalau masih ada, berarti Tuhan sedang pakai acara ini mengingatkan Anda. Karena itu orang hidup tanpa Allah itu yang model begitu. Itu orang hidup dikuasai setan itu. Anda harus datang kepada Yesus, minimal didoakanlah. Tapi begini ya, saudara yang bertanya. Memang ada orang yang datang minta didoakan, tapi ujung-ujung setan kembali lagi. Bisa tidak? Bisa. Ya, dia dengar khotbah, dia senang sebentar. Entah tanah hatinya model tanah hati seperti apa. Apakah tanah hati di pinggir jalan, tanah hati yang berbatu-batu, tanah hati yang ada semak dan duri, ataukah tanah hati yang subur? Kalau tanah hati berbatu-batu di pinggir jalan, atau yang ada semak-semak, dengar sebentar gembira, tapi pulang setan sudah curi itu benih. Ada juga yang dengar, tapi masalah hidup datang, penganiayaan datang, mundur. Ada juga yang dengar, tapi karena kekayaan dunia, pengaruh dunia, kekhawatiran, akhirnya hilang. Tapi ada jenis tanah subur tuh. Yang dengar firman, firmannya jatuh di tanah hati yang baik, dia berakar, bertumbuh, berbuah lebat, berbuah manis, dan Tuhan senang. Dan orang kayak begini, dia akan diberkati terus-menerus supaya tetap menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tapi ada orang yang ternyata bukan tanah hati yang subur. Makanya ke gereja, dengar khotbah, didoakan, mungkin setannya lari. Setan yang ada dalam dia tadi itu lari. Ya. Tapi sebentar setannya kembali lagi. Mari saya baca ini. Nah ini menurut saya ada jenis kekosongan padahal sudah didoakan. Karena penanya ini bilang sudah minta didoakan tapi kok rasa kosong. Nah ini saya jelaskan dulu nih. Bahaya itu. Itu kondisi juga bahaya itu. Matius 12 ya. Mulai ayat 43. Firman Allah berbunyi demikian. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Saudara lihat di sini. Garis bawahi kalimat ini dari awal ya. Apabila roh jahat keluar dari manusia.
Kalau roh jahat keluarnya dari manusia. Jadi jangan terlalu ditipu oleh film-film di televisi swasta atau di bioskop. Setan dalam kandungan. Wah, bukan kalau setan dalam kandungan, ini judul terbaru. Ada tuh yang beranak dalam kubur. Setan si manis jembatan Ancol. Dulu ada ya. Macam-macam lah. Saudara, setan itu sering buat kita gagal fokus. Jadi kita ngeri kalau lewat jembatan tertentu, kuburan tertentu, pohon-pohon besar tertentu. Karena setan suka mengalihkan fokus kita, mengembangkan cerita bahwa oh setan tuh di pohon, setan tuh di kuburan. Ada lagi bilang setan di Gucci, ada lagi setan bilang di dalam ini, dalam itu. Salah. Setan sengaja bikin begitu supaya Anda gagal fokus, padahal dia maunya dalam diri kita, bukan di kuburan atau pohon-pohon besar seperti lambang partai. Tidak, dia ini cari manusia. Ya, dikatakan apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dia betul cari perhentian, tapi dia bukan di situ target utamanya. Dia cari diri kita. Makanya dia bilang, tetapi ia tidak mendapatnya. Kenapa? Karena dia tidak nyaman di pohon, di kuburan. Ya, kalau dia pergi pun dia tidak nyaman di situ. Dia mau cari orang, makanya dia kembali. Ayat 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Kenapa? Dia rindu. Karena dulu waktu masih bersama-sama, dia suruh apa itu orang mau. Dia suruh bersinah, ikut. Suruh WA perempuan lain padahal dia sudah menikah. Dia ikut. Dengan istri dia kurang perhatian. Tapi dengan istri orang dia tanya, Suam tuh udah maam, udah Ada loh bapak-bapak kurang ajar begini. Dengan istri dia tidak tanya. Mama sumakan, dia tidak tanya. Tapi dengan kawan kantor, kawan paduan suara, dia tanya, Suam, ikan rambu begitu lebih cocok. Kalau lepas kurang cocok. Hei setan, urusan apa kau komentari? Orang punya rambut, orang punya itu, orang punya itu. Setan tipu lu tuh. Istrimu yang butuh pujian, istrimu butuh perhatian. Lu tak usah urus orang punya rambut, ikat rambut. Ada saja ini kadang-kadang manusia. Hati-hati setan tipu lu tuh. Ya, jadi ini setan rindu karena dulu ini orang dia suruh apa saja mau. Ya, suruh jangan ke gereja, hari Minggu tak usah ke gereja, ke piknik aja. Nah dia ke piknik tuh, dia tidak sadar itu setan. Piknik ke otot tabalik, haleluya. Bahan ampa-ampa di atas, lu di mana? Lu di bawah. Makanya lah baik ke gereja, lu di bawah tapi Tuhan di atas, lu diberkati gitu loh. Haleluya. Iya kan? Ada, jangan setan rindu, setan kembali nih. Ya lihat. Dan masih banyak yang lain lagi ya. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu sesuai pertanyaan. Rumah itu kosong. Rumah yang dimaksud nih orang yang tadi itu. Rumah itu kosong. Memang sudah bersih. Ya, tersapu dan rapi teratur. Tapi kosong. Kenapa? Tidak ada jam doa di sana. Tidak ada saat teduh baca firman Allah. Tidak ada jam doa. Waduh, hati-hati. Saya canangkan ini di gereja Tuhan dimanapun saya gembalakan. Maksudnya saya gembalakan dan dimanapun saya khotbah termasuk Bapak Ibu. Kalau mau ikut tolong. Jemaat, orang percaya. Ambil waktu tiap hari minimal jemaat tuh berdoa 30 menit. Itu di luar baca Alkitab. Berdoa saja. Berdoa yang benar dimulai dari apa? Minta ampun dosa semua. Yang kedua minta pimpinan Roh Kudus. Minta Roh Kudus pimpin kata-kataku. Karena Alkitab berkata kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tapi Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Seturut Roma pasal 8 ayat 26. Minta itu 30 menit harus. Setelah itu mulai sudah baca Alkitab minimal 1 hari 3 pasal. Kalau bisa sampai 5 pasal, saudara. Jadi kita tidak kosong. Setan yang pernah masuk dalam diri kita yang dikeluarkan itu, dia mau kembali tidak bisa masuk lagi. Karena dalam diri kita sudah ada firman, Roh Kudus, kekudusan, pengampunan. Ya, kemauan membuang dosa, kemauan untuk masuk dalam peperangan rohani. Nah itu setan tidak bisa masuk lagi.
Ya, makanya gaya hidup seperti itu yang Yakobus sebut dengan tunduk kepada Allah. Makanya Yakobus 4 ayatnya yang ke-7 itu dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lari dari mana? Padamu. Berarti dia tuh, kalau Anda tidak tunduk, dia ada padamu. Anda tunduk, dia lari daripadamu. Kiranya jawaban saya bermanfaat ya. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk jawabannya, dan